Assalamualaikum, terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini di channel gua Deddy Kurniawan 1899, channel yang membahas berita bola sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Jadi topik konten kali ini agak random ya, nggak seperti konten gue sebelumnya. Karena gue mau, sebelum gue bikin video ini, gue itu ngelihat di aplikasi, sebuah aplikasi bola gitu ya, gue ngeliat masih ada hasil laga uji coba. Terus gue ngeliatin tuh, ada beberapa tim besar termasuk dari tim Italia, terus Liga Inggris gitu ya, itu masih melakukan laga uji coba. Jadi gue pengen tahu gitu, ada hasil laga uji coba, tapi ini di hari Minggu. Gue ngelihatnya di hari Minggu kebanyakan. Itu ada Chelsea sama Inter yang harus seri gitu ya, 1-1. Gue nggak tahu ya, Inter tuh mungkin karena nggak tahu. Gue bukannya ngejudge Inter ya, cuman nggak cuma Inter doang yang hasil laga uji cobanya itu jelek gitu. Dengan ya gue harus bilang jelek karena nggak memuaskan, walaupun ini hasil laga uji coba doang gitu. Belum nanti Liga Italia di tanggal 17 atau 18 Agustus. Ya seminggu lagi lah dari sekarang. Gue lagi bikin videonya itu di hari Senin tanggal 12 Agustus 2024. Nggak cuma Inter doang yang gue rasa juga jelek ya untuk dapetin hasil laga uji cobanya, termasuk juga Juventus. Bahkan Juventus gue rasa sih Juventus ini mungkin agak sedikit kesel. Gue juga ngeliat di komentar di Instagram kalau loh kacau mas, yang dari 4 kali pertandingannya Juventus melakukan laga uji coba, dia menang 4-0. Iya, menang sekali 4-0. Itu pun lawan Juventus Next Gen, yang dimana Juventus Next Gen itu masuk ke dalam Liga Italia Serie C, termasuk juga Milan Futuro. Kayak Milan Futuro, nanti gue ngebahas Milan Futuro sedikit. Jadi gue ngeliat di sini nih dari bulan Juli ya, dari bulan Juli, startnya dari bulan Juli itu kalah lawan Nuremberg 3-0 Juventus. Terus seri lawan Brest, Juventus lawan Brest itu tanggal 4 Agustus. Terus bisa menang di tanggal 6 Agustus 4-0, itu pun lawan Juventus Next Gen. Berikutnya yang terakhir ini hari Minggu 11 Agustus 2024, Atletico Madrid menang 2-0 lawan Juventus. Ya, gue nggak tahu ya Juventus tuh kenapa gitu. Padahal pelatihnya baru, atau memang belum terbiasa dengan pelatih barunya gitu, si Thiago Motta, karena nggak sesuai, nggak cocok atau gimana. Padahal ya buru-buru banget gitu Juventus. Mungkin Juventus ini juga merasa kalau Juventus itu buru-buru untuk ngambil Thiago Motta, walaupun Thiago Motta itu sempat dikaitkan sama AC Milan sebelum Paulo Fonseca itu mengambil alih AC Milan menjadi pelatih kepala. Ya, gua rasa kayaknya mungkin masih terlalu dini untuk ngambil Thiago Motta. Ya, nggak tahu alasan kuatnya kenapa Massimiliano Allegri ini, mantan pelatihnya AC Milan juga, terus bisa gitu yang namanya ditendang. Padahal ya dengan pengalamannya Allegri kan gue bingung nih untuk menjelaskan Allegri. Gue rasa juga Juventus ini juga kesel sama Allegri. Kalau Inter sih agak mending ya, dari Juli dari tanggal 17 Agustus, dari bulan Juli deh gue ngeliatnya nih, 17 Agustus, 22 Juli, 28 Juli itu menang 3 kali tuh berturut-turut. Terus seri dipisah
dan kalah lawan Al Ittihad, timnya Benzema di Liga Arab Saudi sono. Dan terakhir yang ini Chelsea seri 1-1. Ya, selain ada hasil laga uji coba juga masih ada Liverpool yang menang 4-1 itu dari Inggris. Terus Arsenal juga menang 2-0, ya gitu-gitu deh. Selain laga uji coba, laga persahabatan ya, ini gue juga ngeliatin di hasil laga di hasil laga Coppa Italia. Ini bener-beneran udah resmi, udah mulai resmi. Yang dimana gue ngebahas mulai dari Napoli yang hampir aja kalah. Bukan kalah sih sebenarnya, cuman gimana ya, tim sekelas Napoli ya udah mulai beranjak, itu bisa aja tersingkirkan sama Modena. Full timnya 0-0. Napoli menang 4-3 lewat adu drama penalti. Napoli loh, padahal lawannya Modena. Jauh banget itu Modena. Selain Napoli yang berhasil lolos ke babak berikutnya di Coppa Italia, masih ada Brescia versus Venezia. Nah, tim Bang Jai Itses, bingung banget gue ngomong, timnya Jai Itses ini di Venezia itu kalah lawan Brescia dengan skor 3-1 di Coppa Italia. Itu artinya udah nggak bisa main lagi tuh Jai Itses di Coppa Italia. Gua gimana ya ngejelasin agak sedikitnya. Untuk susunan pemain sih Jai Itses main dengan skor tinggi dan dia juga sempat, dan itu Jai Itses justru mencetak gol satu-satunya untuk Venezia. Jai Itses, Venezia ngegolin 1 gol itu dari Jai Itses, pemain timnas Indonesia juga. Kenapa AC Milan gak kepincut sama Jai Itses ya? Walaupun gue sempet bikin kontennya gitu tentang Jai Itses. Ya mau gimana lagi, walaupun udah bikin gol tapi kalah Jai Itses, ya masih ada main di 38 kali di Serie A musim 2024-2025. Terus selain Brescia, Venezia yang skornya 3-1, ada Parma lawan Palermo. Parma gugur juga 0-1. Dua tim yang masuk ke Serie A, Parma dan Venezia, itu gugur. Lawannya Palermo. Ya, gue adalah termasuk yang tahu sedikit tahu sejarahnya Palermo ketika di Serie A gitu. Terus ada Sampdoria versus Como. Nah, gue bikin konten ini itu pas banget Sampdoria sama Como, dan masih berjalan loh. Oh, ternyata nih. Kelihatan gak sih? Aduh. Tuh. Skornya 1-1. Terus penalti. Como gugur. Venezia, Parma, Como gugur semuanya. Itu 3 tim gugur semua. Dari yang berhasil naik dari seri B ke seri A itu gugur. Kacau, nggak bisa ketebak nih emang nih. Jadi untuk Como, untuk Venezia, untuk Parma, kalian siapkan mental untuk bisa bertahan di Serie A musim 2025-2026. Nah, itu hasil Coppa Italia. Selain hasil Coppa Italia, ada juga, ini Coppa Italia cuman Serie C. Ini Lecco versus Milan Futuro dengan skor 0-3. Gua pikir Lecco itu kepleset namanya, Lecce. Ternyata salah. Lecce sama Lecco beda. Ya gua nggak tahu ya, Lecco itu ya dari Lecce juga. Kayak Milan Futuro gitu. Tapi ini skornya meyakinkan. Di situ juga sebelum kick off
pertandingan antara Lecco versus Milan Futuro yang skornya 3-0-3. Ibrahimovic dan Paulo Fonseca juga menghadiri gitu pertandingan tersebut gitu, dan mereka juga mengapresiasi hasil didikannya Daniel Bonera, yang dimana Daniel Bonera itu pelatih kepalanya Milan Futuro. Nah selanjutnya itu yang 3 gol itu, di gol yang pertama adalah Mattia Liberali, yang terus yang kedua 2 gol ini itu dihasilkan sama Gimenez. Berarti itu artinya Milan Futuro gol bersejarah ini dari Mattia Liberali, yang dimana gue juga sempat bikin kontennya. Mattia Liberali ini adalah pemain yang sempat diincer sama Barcelona. Ya gue nggak tahu ya bener apa enggak, atau gimana perasaan Milan setelah mendengar gimana perasaannya si Mattia Liberali ini setelah mendengar namanya itu naik ke permukaan. Ya walaupun itu hanya pramusim, dan gue juga pernah nge-react gimana si Mattia Liberali ini hebohnya ya cuman beberapa momen doang di pertandingan lawan Barcelona, di lawan Manchester City gitu. Terus selanjutnya nih ada jelang Serie A Liga Italia musim 2024-2025, di mana hampir seluruh pemain AC Milan itu udah mulai latihan gitu. Udah mulai latihan menjelang AC Milan versus Torino di giornata pertama Liga Italia Serie A 2024-2025. Nah, itu dia tuh. Gue sempet ngelihat Instagramnya Jebret Media. Nah, di situ gue juga sempat komen tuh di Jebret Media soal AC Milan di beberapa pertandingan persahabatnya AC Milan. Terus gue komen di situ, kok lawan AS Roma nggak diikut sertakan. Nah itu kan sebelum Euro. Nah waktu itu juga AC Milan kalah lawan AS Roma dengan skor 5-2 gitu, yang dimana itu yang latihnya adalah Daniel Bonera, kalah skornya 5-2. Terus gue bilang, terus gue lihat gitu di postingan itu ada AC Milan versus Monza di Trofeo Berlusconi di hari apa ya? Gue lupa loh. Coba aja lo cek Jebret Media TV atau Jebret TV ya di Instagram. Kalau lo follow mereka gitu. Kalau gue sih follow, dan gue sering mantau, lihat-lihat beritanya apa yang lagi hits gitu. Terus ini yang terakhir nih, masih dalam AC Milan transfer news. Transfernya AC Milan dari Calcio Mercato atau apalah. Jadi ini AC Milan sebenarnya masih kekurangan kiper, walaupun sebelumnya Lorenzo Toriani itu bagus mainnya. Cuman tetap aja AC Milan kurang yakin sama Toriani. Nah akhirnya muncullah nama Sergio Rico, kipernya Paris Saint-Germain. Nah jadi gini nih, gue ngambil sebuah kutip ini dari Sempre Milan ya. Nanti gue taruh di deskripsi. Jadi kata Sergio Rico gini. Sergio Rico berbicara selama wawancara dengan Gianluca Di Marzio, di mana ia merenungkan karirnya hingga saat ini dan cedera yang dideritanya. Sembari juga berbicara tentang masa depannya. Sekarang saya hanya ingin kembali ke lapangan, mungkin di Italia. Saya suka bermain di sana karena saya pernah punya banyak pelatih dan rekan setim asal Italia. Katanya, dulu banyak tim menghubungi saya. Napoli adalah yang pertama, lalu Lazio. Belum lama ini Milan juga. Lalu ada kehangatan luar biasa dalam sepak bola Anda. Itu mengingatkan saya pada apa yang saya alami di Sevilla. Itu sebuah artikel sedikit gue ambil dari Sempre Milan, di mana Sergio Rico, kipernya Paris Saint-Germain, yang dikaitkan untuk menuju ke AC Milan di bursa transfer musim 2024-2025. Tapi posisinya Sergio Rico ini cedera, bros. Nggak tahu ya,
Kalau misalkan Sergio Rico pun nggak masuk, nggak jadi, ya tolonglah, itu bener loh. Toriani tuh udah naikin aja jadi pelapis ketiga juga nggak apa-apa. Tapi kan Sportiello kan cedera ya. Nah, masa AC Milan nyarinya juga yang cedera juga? Ya udahlah, nggak tahu gue mau gimana lagi nih transfer AC Milan yang terbaru ketika Emerson Royal katanya here we go. Ya lihat aja nanti lah. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lu yang udah simak video ini dari awal sampai kelar di konten gue, Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih, jaga kesehatan lo. Assalamualaikum dan Forza Milan.